Ini saya lihat di medsos sidik ya, mereka ini kelompok ini Wahabi, dia menyerang para habaib, utamanya Habib Rizik yang diserang itu. Ini saya pikir ini apakah tesisnya Imamuddin itu memang targetnya Habib Rizik itu? Masalah tesisnya Imaduddin itu gak ada tesis. Kalau ada tesis dia mesti berani ketemu. Ternyata dia kan kabur terus. Al-Kaburi, Imad Al-Kaburi, tesis gak ada. Dan nasabnya Sadah Ba'alawi itu sahih, itu berdasarkan ijma ulama. Dan Wali Songo itu juga Ba'alawi. Ba'alawi itu udah dua, ada Sayyid, ada Habib. Sudah parah ini. Cuma saudara ya kurang mengikuti sebenarnya itu. Saya kan mengikuti apa orang-orang ini kok dibatalkan semua. Kufur itu. Mengapa kufur? Karena di dalam Al-Quran ya Bani Adam kan, wahai anak cucu Adam. Berarti keliru Al-Quran bilang ya Bani Adam. Makanya kufur itu. Terima kasih guys. Saya maaf mau nanya nih. Ini saya ada sambungnya dengan pertanyaan teman saya tadi mengenai kelompok yang suka membid'ahkan itu ya. Ini tapi ada kaitannya dengan tesisnya Imaduddin itu Kiai, yang menyerang Dzurriyyat Nasab Ba'alawi itu. Ini saya lihat di medsos sidik Kiai, mereka ini kelompok ini Wahabi, dia menyerang para habaib, utamanya Habib Rizik yang diserang itu. Ini saya pikir ini apakah tesisnya Imamuddin itu memang targetnya Habib Rizik gitu. Ini di mana-mana gitu dia. Di medsos banyak sekali di ini di viral gitu. Dia mendukung tesisnya Imaduddin tapi menyerang para habaib, terutama Habib Rizik. Yang lebih ini lagi, ini dia sampai-sampai ketika Habib Umar Al-Hafidh itu dari Yaman datang ke ini di Masjid Istiqlal, di mana Habib Umar itu kan diberi kesempatan untuk jadi imam Masjid Istiqlal. Dia pertama menyebutnya bahwa bacanya Habib Umar tidak bagus, tidak baik. Saya pikir kalau masa itu nggak apa-apa, yang memang tidak bagus. Tapi dia malah menyerangnya bahwa bacanya kacau karena baca Habib Umar. Dia kan ulama internasional sampai dibilang begitu Pak Habib. Ini gimana ceritanya gitu? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tesisnya Imaduddin itu gak ada tesis. Kalau ada tesis dia mesti berani ketemu. Ternyata dia kan kabur terus. Al-Kaburi, Imad Al-Kaburi, tesis gak ada. Dan nasabnya Sadah Ba'alawi itu sahih, itu berdasarkan ijma ulama. Dan Wali Songo itu juga Ba'alawi. Ba'alawi itu udah dua, ada Sayyid, ada Habib. Nah, dulu yang datang berdakwah ke sini itu rumpun Ba'alawi. Jadi pada abad ke-6 Hijriah ada konflik di Yaman. Negeri Yaman diserbu oleh Ayyubiyin. Oleh Ayyubiyin ini anak cucunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya banyak meninggal, sampai Sadah itu Sayyid Ba'alawi yang habis. Sejak itu yang musnah itu dua marga. Marga Bani Jadid, kan Sayyid Alawi bin Ubaidillah itu anaknya kan ada tiga kan. Sayyid Alawi bin Ubaidillah, kan ada Basri, ada Jadid. Basri sama Jadid ini, terus Alawi. Yang Bani Basri, Bani Jadid itu musnah karena terbunuh semua, kecuali seorang perempuan yang meninggal terakhir abad ke-7, musnah waktu itu. Akhirnya banyak orang-orang Tarim Hadramut lari, termasuk yang lari Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat, lari ke India, hijrah ke India.
Kemudian lalu di India punya anak namanya, karena orangnya bagus ya, orangnya bagus, dihormati, punya anak namanya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Lalu Abdullah ini punya anak lagi Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal ini punya anak lagi Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain ini yang menjadi datuknya Wali Songo. Karena para dai, ulama di Indonesia, di Nusantara, rata-rata cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Beliau ini yang datang ke Campa menikah, kemudian sama anak cucunya berdakwah ke Aceh, lalu anak cucunya disebar, lalu beliau juga melanjutkan dakwahnya dan meninggal di Wajo di Sulawesi. Itu Ba'alawi itu. Lalu kemudian pada abad ke berapa ya, beberapa ratus tahun kemudian kalangan habaib ke sini. Yang pertama kali datang itu dari klan Basyaiban. Kemudian habib-habib yang lain ke sini. Itu nasabnya sahih. Dan gak ada yang namanya tesis. Mengapa terjadi seperti itu? Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ithnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. Apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu membatal-batalkan nasab. Memang sudah ada. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya contohnya ini. Dan sekarang kelompoknya ini yang dibatalkan bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa dibatalkan semua. Sama ini. Mengapa kelompok ini sudah berani ngomong bahwa penduduk Jawa itu bukan anak cucu Nabi Adam? Anak cucunya siapa? Manusia sebelum Nabi Adam. Ini kan batalkan nasab kan? Sudah ada yang ngomong begitu. Kelompok ini sudah batal semua. Nah, kalau bukan anak cucunya Nabi Adam dari mana? Nggak bisa. Nggak bisa kawin saudara kalau bukan jenis, kalau beda jenis. Sebenarnya yang sama-sama punya kemaluan, kan monyet kan punya ya, artinya mirip-mirip lah dengan manusia kan. Monyet, kemudian orangutan. Tapi gimana kalau kawin dengan monyet sama orangutan? Kan nggak bisa apa? Nggak bisa samara. Nggak bisa sakinah mawaddah. Karena sakinah mawaddah itu kalau satu jenis kan yang bisa mawaddah. Nah, kita ini orang Arab, kita dapat orang Arab oke, dapat orang Cina oke, dapat orang Eropa oke. Orang mana? Mengapa? Satu jenis memang, sama-sama anak cucu Nabi Adam. Ini dibatalkan sama kelompok ini, bukan anak cucu Nabi Adam. Sudah parah ini. Cuma saudara ya kurang mengikuti sebenarnya itu. Saya kan mengikuti apa orang-orang ini kok dibatalkan semua. Kufur itu. Mengapa kufur? Karena di dalam Al-Quran ya Bani Adam kan, wahai anak cucu Adam. Berarti keliru Al-Quran bilang ya Bani Adam. Makanya kufur itu. Ada kufur-kufur di ini ya masalah nasab. Jadi kita jangan ikut-ikut itu. Habib-habib itu kalau yang memang benar-benar Habib itu nasabnya sahih kepada Rasulullah SAW. Sahih memang, nggak perlu diragukan. Kadang-kadang yang dijadikan bahan menghujat itu Habib-habib yang nakal-nakal. Ya memang Habib ini manusia juga, dan Rasulullah juga tidak menjamin anak cucunya soleh semua. Nggak ada jaminan. Makanya Rasulullah bersabda, "Wahibbu ahla baiti li hubbi." Cintai keluargaku karena mencintai aku. Artinya apa? Jangan mencintai keluargaku karena soleh. Karena kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang gak soleh gak suka kita. Kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh gak suka. Mencintai Habib karena khair, baik, suka ngasih uang, sama yang minta-minta, yang dabir-dabir gak suka. Ya mengapa? Ya memang seperti itu. Ya kita ini cinta karena cinta kepada Rasulullah.
Dan Habib-habib itu levelnya beda-beda. Kalau Habib yang alim, yang soleh, maka selain dicintai juga menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau cuma Habib saja tidak soleh, ya cinta aja lah. Lalu Habib tidak soleh masih bodoh lagi, ya cinta aja, tapi jangan disuruh ceramah. Keliru loh, kok itu suruh ceramah? Habib itu, ya jangan kalau gak bisa apa-apa. Yang alim mereka ini banyak juga. Sekarang ini karena Habib kadang-kadang disuruh ceramah, viral, akhirnya ceramahnya ngawur itu. Kan ada Habib-habib yang viral gak bisa baca kitab itu, dan ceramahnya ngawur terus. Yang begitu jangan diundang suruh ceramah, ya dihormati aja, dicintai aja. Lah Habib yang nakal dari dulu ya ada Sayyid yang nakal, bukan cuma di sini, hatta di Mekah. Kalau membaca sejarah penguasa Mekah ya, Mekah ini sejak abad keempat atau abad keberapa, yang menjadi gubernur itu sampai menjelang pemerintahan Saudi itu dari Bani Hasan, cucunya Sayyidina Hasan. Itu setiap ada gubernur meninggal, untuk pengangkatan gubernur baru pasti ada perang saudara, ada yang terbunuh itu. Dan itu Sayyid. Dan para ulama tahu, ulama gak membatalkan nasabnya. Mengapa? Karena tahu memang manusia ya seperti itu, kalau punya ambisi. Sampai-sampai di kitab sejarah itu ditulis, entah pada abad keberapa dulu, 500 tahun sebelumnya ya. Jadi gubernur meninggal, akhirnya rebutan, perang saudara. Akhirnya saudaranya yang kalah itu direbus, dimasak ya, mungkin dikasih bumbu atau apa. Lalu saudara-saudara yang lain sama yang menang wajib ikut makan. Kan ngeri kan? Mengapa? Biar gak menggugat nanti katanya. Padahal kan haram itu, kan gak boleh makan dagingnya orang, apalagi sampai merebus. Orang membunuh aja gak boleh, dikerjakan. Tapi ulama gak membatalkan nasabnya, gak membatalkan. Karena memang orang yang parah ya parah juga lah. Nah yang parah-parah dan yang awam itu ya jangan menjadi teladan, jangan diikuti, jangan disuruh ceramah. Ya cukup ya dimuliakan dan diingatkan, beb, antum ini nakal, terus terang loh. Terus saya ini harus senang sama antum. Kalau antum gini gimana ini? Saya ini oleh Rasulullah wajib senang sama antum, tapi antum kok nakal? Jangan gitulah. Tobatlah, perbaiki dirilah, biar kami ini gak bingung. Harus seperti itu. Jadi artinya walaupun cinta itu yang mendidik lah sama mereka itu, tapi tetap hormat, tetap mencintai. Tapi beda-beda. Kalau yang soleh dan alim lebih dihormati itu, lebih dihormati. Kalau yang gak soleh atau gak alim di bawahnya penghormatannya, jangan disamakan. Karena masyarakat Indonesia ini kadang sama yang soleh biasa-biasa, sama yang nakal malah segan. Nah itu keliru yang begitu itu, keliru. Saya kira ini ya yang masalah sudah terjawab semua tadi pertanyaan. Hah? Yang masalah bacaan Habib Umar. Bacaan Habib Umar itu sudah benar. Memang Habib Umar membacanya ya tidak sefasih imam-imam yang hafid, yang qari, enggak. Dan biasa seperti itu. Hatta Syekh bin Baz, ulama-ulama Wahabi itu bacaannya keliru-keliru. Tapi kata para ulama, orang yang bacaannya biasa-biasa biasanya lebih khusyuk daripada yang terlalu fasih. Imam itu kalau terlalu fasih, kata para ulama, biasanya agak hudur, gak khusyuk pada waktu jadi imam. Karena yang diutamakan fasih-fasihnya toh. Kalau saya memilih bermakmum di belakang Habib Umar dengan ustadz yang fasih sekali, saya lebih senang di belakang Habib Umar. Mengapa? Orang seperti beliau insya Allah hudur. Habib Umar loh, kalau tidur itu tidurnya duduk bantal taruh sini,
Mengapa? Takut batal wudhunya. Dan tidurnya bukan di kasur, di bawah. Saya tanya sama orang yang menemani Habib Umar, takut batal wudhunya. Tidurnya itu sambil duduk begini, cuma kasur begini. Karena saya kadang-kadang kalau ke Jakarta minta bermalam di tempat kamarnya Habib Umar, di Jakarta Selatan, yang ada acara-acara itu, saya di situ biasanya. Jadi beliau ini memang orangnya berhati-hati memang. Sekarang ini beliau nggak kesini, dan beliau kesini ini memang diminta, dipaksa memang, bukan keinginannya, bukan, memang didatangkan. Kalau si yang kan ada kelompok yang berusaha mencegah Habib Umar kesini itu, ya kelompoknya dia juga, ya mungkin merasa tersaingi lah dengan Habib-Habib. Ya kalau merasa tersaingi ya apa SDM-nya diperbaiki, karena yang ngundang masyarakat kita juga, gak ada masalah begitu. Saya kira itu ya, wallahu a'lam.